komplikasi yang bisa terjadi pada anak yang terkena demam berdarah dengue, antara lain yang paling kita takutkan adalah shock ya. Jadi shock pada demam berdarah itu sudah kita bilang dengan gejala demam berdarah yang berat yang bisa menyebabkan komplikasi berupa perdarahan yang hebat dan juga kematian. Hai Maya Friends, perkenalkan saya Dr. Marlin Cecilia Malonda, spesialis anak dari Rumah Sakit Mayapada Hospital, Tangerang. Hari ini kita akan membahas tentang demam berdarah dengue. Untuk ciri-ciri demam berdarah dengue pada anak, yang pasti untuk awal-awalnya ada demam yang tinggi mendadak ya. Jadi kalau parents punya anak, kemudian dia tiba-tiba demam tinggi dan mendadak ya, kita harus segera waspada. Yang kedua, biasanya disertai dengan adanya mual, muntah, dan kadang ada sedikit gejala pencernaan seperti diare juga. Dan juga bisa terjadi kalau anak udah lebih besar bisa mengeluhkan adanya sakit kepala dan pusing. Jadi kalau misalnya ada tanda dan gejala di atas, mungkin bisa segera datang dan periksakan anak Anda, takutnya bergejala DBD. Penyebab DBD atau demam berdarah dengue tentu saja adalah infeksi virus dengue. Infeksi virus dengue ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti akan menggigit pada pagi ke siang hari, sekitar jam 9 sampai jam 11 siang. Kemudian, komplikasi yang bisa terjadi pada anak yang terkena demam berdarah dengue, antara lain yang paling kita takutkan adalah shock ya. Jadi shock pada demam berdarah itu sudah kita bilang dengan gejala demam berdarah yang berat, yang bisa menyebabkan komplikasi berupa perdarahan yang hebat dan juga kematian. Jadi untuk demam berdarah dengue berarti klasifikasinya adalah pada saat kita periksakan darah anaknya itu trombosit sudah mungkin di bawah 150.000 atau bahkan di bawah 100.000. Pada saat kita dapatkan klinis DBD disertai dengan penurunan kadar trombosit di bawah 100.000, tentu saja anaknya harus segera untuk dirawat. Namun, apabila kita dapatkan anaknya masih klinisnya baik, masih bisa makan dan minum, trombosit masih di atas 150.000, tidak ada tanda-tanda seperti dehidrasi ataupun tidak ada tanda-tanda anaknya mengalami lemas yang berlebihan, maka masih bisa dilakukan observasi di rumah. Tapi ingat, apabila sudah terjadi penurunan nafsu makan, tidak mau minum, apalagi kalau demamnya terus tinggi disertai dengan kejang, maka segeralah bawa untuk dirawat inap. Penanganan DBD pada orang dewasa dan anak, satu sih sebenarnya intinya, yaitu pemberian cairan yang cukup ya. Jadi kalau kita tidak cukup cairan, ya pasti akan mendapatkan komplikasi yang lain, di mana terjadi peningkatan kekentalan darah atau hematokrit di dalam darah meningkat. Nah, itu yang akan bikin anaknya menjadi dalam kondisi shock yang kita takutkan pada komplikasi DBD. Untuk pencegahan DBD tentu saja kalau misalnya punya bayi ya, mungkin dipakaikan baju yang panjang agar terhindar daripada gigitan nyamuk. Yang kedua, bisa juga menggunakan kelambu ataupun tirai yang bisa menutup pintu kamar agar nyamuk tidak bisa masuk. Yang berikutnya, kalau mungkin anaknya sudah di atas 2 tahun, bisa memakai insect repellent, di mana insect repellent itu akan menghindari si anak dari gigitan nyamuk. Berikutnya, tentu saja jangan lupa 3M ya, menguras
menutup dan mengubur. Jadi kalau misalnya kita memiliki bak mandi ataupun ada ember dan lain-lain, kita kuras airnya, kita keluarkan dan kemudian tidak boleh atau ditutup dengan tutupan daripada embernya agar si nyamuk tidak bersarang di situ. Karena nyamuk DBD itu senang sekali di air yang bersih, hidup di air yang bersih. Kemudian yang berikutnya adalah mengubur. Jadi jika ada benda-benda bekas yang tergeletak di sekitar rumah dan tidak terpakai, maka silakan dikubur atau mungkin langsung segera dibuang. Yang berikutnya, menguras bak mandi. Jadi kalau punya bak mandi, airnya dikeluarkan dulu supaya jentik nyamuknya tidak tumbuh atau hidup di dalam air bak mandi Anda.